Shalom saudara-saudara semua. Shalom semuanya. Puji Tuhan kita masih bisa belajar sekolah Sabat bersama Impromptu. Kita sudah masuk di pelajaran yang keenam dengan judul Memahami Pengorbanan. Ya, seperti biasa, sebelum kita mulai, saya persilakan Mas Yansen untuk pimpin kita di dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Engkau sudah menciptakan kami, Engkau sudah menebus kami. Kami memohon biarlah Engkau menuntun kami agar kami dapat mengerti tentang pengorbanan, agar kami dapat mengerti bahwa kami ini manusia berdosa dan membutuhkan penebusan. Berikanlah kami hikmat dan pengertian ya Bapa, tuntutlah juga hamba-Mu, Saudara Bill, dan juga semua penonton yang belajar bersama kami, agar kami dituntun oleh Roh Kudus. Kami mohon ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah menebus kami dari dosa. Amin. Amin. Baik, di pelajaran kali ini kita akan masuk sesuai judulnya ya, membahas satu tema yang sangat penting dalam kekristenan itu sendiri bahkan bukan hanya dalam nubuatan ya, yaitu tema Ya, tentang pengorbanan. Nah, seperti apa tema ini? Langsung saja Mas Hansen dipersilakan. ya. Mari kita buka Wahyu 4. Kita baca ayat 1 sampai 11. 4, 24 tua-tua dan keempat binatang. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal di tengah-tengah tahta itu, dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata, di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." oke. Terima kasih ya, Beda. Eh, saya mau bertanya ke Bill ya. Kira-kira apa kata kunci dari Wahyu pasal 4 ini? Satu kata aja. Silakan, Bill. Tahta. Tahta ya. Kata kunci dari Wahyu pasal 4 ini adalah tahta. Dan Dan bagi saudara-saudara yang menonton video ini, coba dibaca ulang di Alkitabnya masing-masing dan garis bawahi setiap ketemu kata tahta atau di stabilo bisa juga ya. Kata tahta di pasal ini muncul 14 kali, oke? Dalam 11 ayat ya. Semua yang terjadi di pasal ini itu hubungannya dengan tahta itu ya. Entah di atas tahta itu atau di sekeliling tahta itu atau dari tahta itu atau di hadapan tahta itu atau di tengah-tengah tahta itu ya. Semua yang terjadi di pasal 4 hubungannya dengan tahta itu ya. Sekarang pertanyaannya,
Apa itu tahta? Apa yang dilambangkan oleh tahta? Gitu kan? Gaya bahasa tahta di sini di Wahyu pasal 4 itu adalah lambang untuk pemerintahan Tuhan terhadap alam semesta. Sekali lagi, tahta itu adalah lambang untuk pemerintahan Tuhan terhadap alam semesta. Ya. Dan ini nanti maknanya akan ditegaskan lagi di Wahyu 5. Ya. Nanti akan kita baca, tapi saya sampaikan dulu di awal bahwa nanti di Wahyu 5 akan ada pertanyaan. Siapakah yang layak? Siapakah yang layak untuk membuka kitab itu, untuk membuka meterai-meterainya? Akan ada pertanyaan itu di Wahyu 5. Oke. Dan dikatakan yang layak untuk membuka meterai-meterainya, yang layak untuk membuka kitab itu adalah anak domba. Oke. Kemudian anak domba itu akan bergabung dengan orang yang duduk di atas tahta, sehingga anak domba ini dianggap memenuhi syarat untuk duduk di atas tahta. Seperti itu ya. Nah, ini yang menarik. Mari kita melihat latar belakang budaya ya dari tahta. Oke. Dalam budaya kuno, tahta itu bisa berupa sofa ya. Bisa juga berupa kursi yang berlengan. Oke. Tapi biasanya kalau kita berpikir tentang tahta, imajinasi kita itu mengarah kepada kursi dengan lengan, ya kan? Padahal dalam budaya kuno bukan hanya itu. Dalam budaya kuno tahta itu juga bisa berupa sofa. Dan justru metafora tahta dalam bentuk sofa ini memungkinkan adanya banyak orang, memungkinkan adanya lebih dari satu orang yang duduk di atas tahta itu. Ya, itulah kenapa nanti setelah kita baca pasal 5 kita akan melihat bahwa yang duduk di atas tahta di pasal 4 ya, itu akan bergabung dengan anak domba yang juga duduk di atas tahta. Jadi ada lebih dari satu pribadi yang duduk di atas tahta. Seperti itu ya. Kalau pikiran kita itu berimajinasinya tentang tahta sebagai kursi berlengan, ya tentu itu tidak bisa gitu ya. Tidak bisa ada kursi berlengan tapi yang duduk di situ lebih dari satu orang, lebih dari Iya. satu pribadi gitu kan. Ya, tapi ini imajinasinya adalah kursi dalam, sorry, tahta dalam bentuk sofa seperti itu ya. Jadi gaya bahasa ini, tahta, itu memberi kesan kepada kita bahwa isu utama dalam Wahyu pasal 4 dan Wahyu pasal 5 adalah hak untuk memerintah, ya kan? Dan bagaimana hak itu berfungsi di surga, gitu ya. Oke, sekarang mari kita fokuskan ke ayat 11 ya, Bil. Tolong dibaca ulang Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Oke, Wahyu 4 menggambarkan pusat pemerintahan dari alam semesta, ya kan? Dan tahta itu adalah lambang otoritas Tuhan. Tadi kita sudah bahas. Nah, sekarang di Wahyu 4 ayat 11 ya, otoritas Tuhan itu didasarkan pada penciptaan. Perhatikan ayatnya. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Maksudnya Engkau layak untuk memiliki otoritas itu kan? Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendakmu semuanya itu ada dan diciptakan. Oke? Jadi otoritas Tuhan sehingga Tuhan ini layak untuk memerintah alam semesta itu adalah karena Tuhanlah sang pencipta. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Pertanyaannya adalah adegan macam apa yang kita lihat di Wahyu 4 ini? Apakah ini gambaran umum dari ruang tahta atau sebuah titik dalam waktu? Maksudnya waktu spesifik ya. Apakah ini gambaran umum ruang tahta atau waktu spesifik? Yang mana? Oke. Kalau kita baca Wahyu 4 dengan teliti ya, ada beberapa penanda kunci di teks ini ya yang menyiratkan bahwa penglihatan ini bukan mendeskripsikan satu titik waktu. Penglihatan ini bukan mendeskripsikan waktu spesifik, tapi penglihatan ini adalah deskripsi umum dari penyembahan surgawi. Ya, Wahyu 4 adalah deskripsi umum dari penyembahan surgawi. Oke, ada beberapa yang memberikan penanda itu, tapi kita bahas satu saja. Oke, kita buka ayat 8-nya, Bil. Wahyu 4 ayat 8. Wahyu 4 ayat 8. Aku baca ulang.
Ya, baca ulang dan di copy ulang juga. Asing bersayap enam sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada yang akan datang. Ya, perhatikan di situ ada empat makhluk ya yang mengucapkan kudus, kudus, kudus. Mereka mengucapkannya siang dan malam tanpa jeda, tanpa henti. Oke, apa maksudnya? Ya maksudnya aksi ini itu berlangsung melampaui periode waktu, bukan pada momen spesifik, ya kan? Makanya dikatakan mereka itu eh, apa istilahnya? Mereka itu bernyanyi gitu ya. Bernyanyi itu siang dan malam tanpa jeda, artinya melampaui periode waktu, bukan pada momen spesifik. Jadi penglihatan pada Wahyu 4 ini adalah kekal, kekal seperti itu ya. Nah, oke. Sebelum kita lanjut ke pasal 5, kita rangkum dulu apa yang baru kita pelajari dari pasal 4. Ya. Kata kunci dari Wahyu pasal 4 ini adalah tahta, oke. Kemudian pasal 4 ini adalah deskripsi umum tentang penyembahan di surga, bukan waktu atau peristiwa spesifik. Itu ya, rangkumannya ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke pasal 5, Bil. Kita baca Wahyu 5 ayat 1 sampai 14. Oke, Wahyu 5 ayat 1. Kitab yang dimeterai dan anak domba. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 materai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta, dan keempat makhluk itu ada di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba. Seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Oke, terima kasih, Bil. Tuh. Pertanyaan yang sama, ya. Apa kata kunci dari pasal 5? Apakah masih tahta kata kuncinya atau sudah ada yang lain lagi? Bagaimana, Bil, tanggapannya? Iya, kalau saya lihat kata kuncinya ya tergantung, ya, tapi yang paling banyak saya lihat adalah anak domba. Anak domba, iya. Artinya kata tahta itu masih muncul di sini di pasal 5 ya kan ya, betul ya? Dan Betul. masih menjadi pusat deskripsi, tapi sudah tidak sedominan di pasal sebelumnya. Hmm. Ya kan? Saya sudah hitung di pasal 4 itu tadi 14 kali muncul kata tahta. Sekarang di pasal 5 cuma muncul 5 kali. Oke, jadi tidak sedominan di pasal sebelumnya.
Ya, karena memang di pasal 5 ini ada beberapa kata kunci tambahan, ya. Selain tahta, di pasal 5 ada kata kunci yang penting, yaitu layak, itu kata kunci di pasal 5. Kitab, itu kata kunci juga di pasal 5. Dan seperti yang Bill bilang, anak domba, itu adalah kata kunci di pasal 5. Oke? Sekali lagi ya, layak, kitab, dan anak domba. Ya, kita bahas satu-satu ya. Kita bahas layak dulu. Apa maksudnya layak gitu ya? Kata layak ini justru merujuk kembali ke pasal sebelumnya, merujuk kembali ke Wahyu 4 ayat 11 yang tadi kita sudah baca. Ya kan? Di Wahyu 4, dia yang duduk di atas tahta disebut layak karena dia adalah pencipta segala sesuatu. Ya, tadi kita sudah baca. Nah, sekarang di pasal 5, sepertinya penciptaan saja tidak cukup untuk mendasarkan untuk membuka kitab itu. Ya kan? Kalau di pasal 4, penciptaan itu menjadi dasar yang melayakkan Tuhan duduk di atas tahta itu. Sekarang di pasal 5 ternyata penciptaan itu tidak cukup untuk mendasarkan Tuhan untuk membuka kitab itu. Oke? Jadi krisis di pasal 5 ini pasti sangat besar, ya. Kalau bahkan Tuhan sendiri tidak bisa membuka meterai-meterai itu, kalau bahkan Tuhan sendiri tidak bisa membuka kitab itu, ya. Dan ini memunculkan pertanyaan lain, ya. Bagaimana mungkin dia yang duduk di atas tahta, sang pencipta, Tuhan, tidak bisa membuka kitab-kitab itu? Sorry, tidak bisa membuka kitab itu. Bagaimana mungkin? Bukannya Tuhan itu maha kuasa, gitu kan? Nah, kita simpan dulu pertanyaan ini, nanti kita akan bahas lagi di akhir, saya janji ya. Jadi, saudara tolong simak sampai akhir. Tapi sekarang kita lanjut dulu ya, pertanyaan ini kita lewati dulu. Oke? Nah, kemudian berbicara tentang Wahyu pasal 5 ya. Wahyu pasal 5 ini adalah sebuah titik dalam waktu. Jadi ini adalah waktu spesifik, bukan deskripsi umum seperti di pasal 4 ya, seperti itu. Oke. Itu untuk layak ya. Sekarang kita bahas tentang anak domba ya. Kita buka Wahyu 5 ayat 9 Bil. Ya, fokus ke ayat 9-nya ya. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya karena engkau telah disembelih. Dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Oke, ya. Anak domba. Anak domba itu muncul 29 kali di kitab Wahyu, ya. Dan 28 dari 29 itu adalah rujukan kepada Yesus Kristus. Oke? Ya, sedikit kuis bagi semua penonton. Kalau anak domba muncul 29 kali di seluruh kitab Wahyu dan 28 kali merujuk kepada Yesus, yang satu kali sisanya itu merujuk ke siapa? Coba jawab di kolom komentar ya, karena itu sudah kita bahas pekan lalu itu. Ya, satu kemunculan yang bukan merujuk kepada Yesus ya. Oke. Dan di sini ya di Wahyu 5 ayat 9 ini jelas bahwa anak domba itu merujuk kepada Yesus ya. Karena dikatakan di situ anak domba ini ya adalah dia yang disembelih untuk membeli orang dari setiap sudut bumi dengan darahnya. Ya kan? Perhatikan itu kata-katanya. Karena engkau telah disembelih dengan darahmu, engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Oke? Jadi anak domba ini adalah Yesus yang telah disembelih untuk memberi orang dari setiap sudut bumi dengan darahnya. Nah, dan lebih lanjut lagi ya, ada satu fokus unik dari peristiwa tunggal yang dijelaskan di Wahyu 5 ini. Kita masuk ke kata kunci yang ketiga, yaitu kitab. Kitab ya. Eh, untuk mengidentifikasi apa yang dimaksud dengan kitab ini, itu adalah pembahasan yang sangat panjang. Oke? Ya. Dan supaya durasi video kita ini tidak terlalu panjang, ya, kita belum membahas itu sekarang. Kita belum mengidentifikasi apa yang dimaksud dengan kitab ini. Oke? Mungkin lain waktu kalau ada kesempatan kita akan bahas ya. Tapi sekarang cukuplah kita bilang kalau isi dari kitab ini entah bagaimana punya kepentingan vital bagi alam semesta. Oke? Dan
Kalau tidak ada yang ditemukan untuk membuka kitab ini, konsekuensinya akan menjadi berat. Ya, jadi kita cukup bahas sampai situ dulu, ya, supaya durasinya tidak terlalu panjang. Itu mengenai kitab. Jadi intinya begini, elemen utama dari krisis yang ada di Wahyu 5, ya, ini adalah kebutuhan untuk menemukan orang yang layak memecahkan meterainya, yang layak membuka kitab dengan 7 meterai itu. Siapakah yang layak untuk memecahkan meterainya? Siapakah yang layak untuk membuka kitab itu? Ya. Dan tadi kita sudah baca anak domba muncul gitu kan? Dan anak domba ini dinyatakan layak untuk memecahkan meterainya, untuk membuka kitabnya. Oke? Tapi pertanyaannya, apa yang membuat anak domba ini layak? Dan apa yang membuktikan kalau dia layak? Ya, seperti itu ya. Nah, sekarang kita fokus ke ayat 5. Tolong buka Bil, Wahyu 5 ayat 5. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu Tunas Daud telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Iya, perhatikan di situ ya, bahwa orang yang layak ini diperkenalkan sebagai singa dari suku Yehuda. Ya kan? Singa dari suku Yehuda, yaitu Tunas Daud, telah menang. Ya, jadi singa ini memiliki semacam kemenangan. Oke? Dan kemenangan itulah yang membuatnya layak membuka kitab itu. Ya. Nah, pertanyaan lanjutan lagi. Kemenangannya kemenangan macam apa? Apa pastinya kemenangan itu? Kita baca di ayat selanjutnya, ayat 6. Tolong, Will. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Iya. Perhatikan di situ ya. Eh, ini ada satu strategi sastra yang paling menarik dan paling membantu kalau kita sedang membaca kitab Wahyu. Oke? Saya pikir sebagian sudah ada yang tahu, tapi ada juga yang belum ya. Jadi tolong disimak baik-baik ya. Dalam membaca kitab Wahyu, oke, kita harus memperhatikan bagaimana cara Yohanes memainkan konsep mendengar dan melihat. Ya, sekali lagi, mendengar dan melihat. Ya, dalam Yohanes menerima penglihatan, apa yang Yohanes dengar dan apa yang Yohanes lihat, ya, itu sering merupakan dua hal yang sepenuhnya berbeda. Oke, tapi makna yang lebih dalam dari mereka itu sama. Yang Yohanes dengar dan Yohanes lihat itu sepenuhnya berbeda, tapi makna yang lebih dalam dari dua hal yang berbeda itu sebenarnya sama. Dan dalam penglihatan apokaliptik, keduanya bercampur jadi satu. Oke? Nah, sekarang kita coba baca dengan lebih teliti. Ya. Di Wahyu 5 ayat 5, apa yang Yohanes dengar? Ya, tolong Bil bantu jawab, membantu penonton. Bil. Apa yang Yohanes dengar? Singa dari suku Yehuda. Singa dari suku Yehuda, ya kan? Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku. Berarti kalau itu adalah perkataan, berarti didengar dong. Ya, berarti Yohanes mendengar perkataan dari tua-tua itu, yang Yohanes dengar adalah singa dari suku Yehuda. Oke. Sekarang apa yang Yohanes lihat? Tolong dibantu Bill. Anak domba. Anak domba. Yang Yohanes lihat adalah anak domba. Maka aku melihat, ya kan? Ayat 6 ya. Anak domba. Nah, itu kan sangat bertolak belakang ya antara singa dari suku Yehuda ya, singa dengan anak domba, sangat bertolak belakang. Tapi secara mendalam itu sebenarnya sama, merujuk kepada sosok yang sama. Singa dari suku Yehuda yaitu anak domba yaitu singa dari suku Yehuda. Gitu ya. Jadi, apa yang membuat si anak domba layak untuk memecahkan materai dan membuka kitab itu? Ya, itu adalah kemenangan dari singa dari suku Yehuda itu. Saya ulangi ya, apa yang membuat anak domba layak membuka kitab itu? Itu adalah kemenangan dari singa dari suku Yehuda. Kenapa? Karena anak domba dan singa dari suku Yehuda ini adalah sama gitu loh maksudnya. Ya. Nah, pertanyaannya, apa itu kemenangan dari singa dari suku Yehuda ini? Ya, jawabannya adalah penyembelihan anak domba. Sekali lagi, kemenangan dari singa dari suku Yehuda adalah penyembelihan anak domba.
Ya, karena singa dari suku Yehuda itu adalah anak domba itu sendiri. Ya. Jadi ini berbicara tentang Yesus Kristus. Ya, ini Yesus Kristus, Mesias besar dari Yudaisme, Mesias besar Yahudi, singa dari suku Yehuda. Ya, Yesus Kristus yang menjadi manusia, setia sampai mati, dan kematiannya itu ternyata memiliki arti yang sangat penting. Oke, si anak domba layak karena dia telah disembelih. Yesus Kristus layak karena dia telah mati. Itu maksudnya ya. Oke, kita baca ayat 12 dan 13, Bil. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat, dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ya. Jadi kematian dari si anak domba itulah yang membuat dia layak. Kemenangan dari singa dari suku Yehuda itu adalah kematian dari anak domba. Itulah yang membuat dia layak untuk membuka kitab itu. Ya. Oke, sampai sini dulu. Silahkan, Bil. Tanggapannya. Baik, terima kasih Mas Jansen. Eh, sudah meringkas ya pelajaran Wahyu 4 dan 5 ya. Sekali lagi saudara, kita tidak ada waktu untuk membahas semuanya ya, tapi ya sebelum pelajaran ini Mas Jansen kita ada bilang lah, eh coba tolong kita baca Wahyu 4 sama 5 gitu. Jadi saya baca Wahyu 4 dan 5 dan saya meringkas komentari dari Ranko Stefanovic gitu. Komentari dari Ranko Stefanovic, Revelation of Jesus Christ untuk Wahyu Wahyu 4 dan 5 gitu. Karena saya rasa vision ini penglihatan ini sangat penting ya. Dan sedikit saja saya akan tambahkan hal-hal yang belum dibahas atau belum sempat dibahas tadi oleh Mas Jansen ya. Ini nanti dokumennya Hmm. kita upload, tapi mungkin karena eh, panjang jadi nanti filenya kita pisah aja gitu ya. Nah, ya ini ringkasan ya. Kalau saudara mau baca bisa bisa dicari ini Revelation of Jesus Christ gitu ya. Ada beberapa hal yang sangat penting ya, teman-teman, untuk menambahkan. Jadi Wahyu 4 ayat 1 itu ada, ini yang belum dibahas Mas Jansen aja yang saya bahas ya. Ada kata apa yang harus terjadi sesudah ini, di ayat 1. Kita ada bahas tadi ya. Di ayat 1, aku akan menunjukkan apa yang terjadi sesudah ini. Nah, ini banyak yang yang menafsirkan salah akibat ayat ini gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi maksud dari apa yang terjadi sesudah ini? Sesudah ini adalah apa yang terjadi di Wahyu 3 gitu. Wahyu pasal 2 dan 3 itu adalah surat kepada ketujuh jemaat gitu. Jadi sebenarnya apa yang terjadi sesudah ini adalah Tuhan itu mau kasih tahu kepada Yohanes peristiwa yang akan terjadi sesudah zamannya Yohanes atau sesudah surat kepada tujuh jemaat gitu. Nah, tapi uniknya, ini sangat penting, ini penting. Tapi uniknya, kejadian di Wahyu 4 dan terutama Wahyu 5 yang tadi Mas Yana sudah bahas, itu sebenarnya terjadi sebelum surat ya Wahyu itu sendiri ditulis gitu. Bahkan 60 tahunan ya sebelum kitab Wahyu itu sendiri ditulis segini. Nah, ini tuh penting. Gitu. Jadi kalau misalnya itu ditulis sebelum, terus kenapa Tuhan bilang yang terjadi sesudah ini gitu kan? Kan nggak Hmm. nyambung jadinya. Nah, sebenarnya ini adalah gaya bahasa dalam Wahyu, yaitu Tuhan itu memperkenalkan dulu tokohnya, Tuhan mendeskripsikan kredensial. Jadi sebelum Tuhan akan kasih tahu di masa depan akan terjadi A, B, C, D, E, itulah yang digambarkan dalam pembukaan materai. Kita nggak akan bahas itu, tapi ini saya bilang aja gitu ya. Itulah yang akan digambarkan dalam pembukaan materai dari Wahyu 6. Tapi di Wahyu 4 dan 5 Tuhan deskripsikan dulu kredensial si pembuka materainya. Nah, yang kredensialnya itu terjadi sebelum zamannya Yohanes. Begitu ya. Tapi kejadian yang sesudah itu, itulah yang akan terjadi di Wahyu 6. Jadi itu penting ya. Jadi jangan bingung nanti baca ini, oh, tapi ini sesudah ketujuh Jumat, tapi kok sebelum? Ah, jadi bingung gitu. Ya, Nah, itu adalah ya. gaya bahasa di Wahyu yang sangat penting ya. Jadi singkatnya Tuhan ingin menunjukkan bahwa apa yang Yesus telah lakukan di Wahyu 4 dan 5 memberikan kredensial terhadap apa yang akan dia lakukan di masa depan. Itulah yang akan Tuhan kasih tahu ke Yohanes. Gitu ya. Hmm. Nah, ini ada beberapa komentar. Wahyu 4 itu menggambarkan penggambaran tahta surgawi. Ya, ini ada referensi perjanjian lamanya, saudara boleh baca nanti. Ada dari Mika, terutama di Yeskiel gitu ya. Tapi ada yang berbeda, elemen yang berbeda itu adalah ke-24 tua-tua. Gitu ya. Itu yang tidak ada di penggambaran yang lainnya. Dan banyak scholar
yang berdebat soal ini, tapi saya setuju dengan pendekatannya Ranko bahwa 24 tua-tua itu adalah manusia untuk berbagai alasan. Nah, ini saya tujukan juga rangkuman alasannya gitu ya. Yang pertama, tua-tua itu tidak pernah disebut malaikat di Alkitab. Terus pakaian putih, mahkota itu salah satu identitas dari manusia yang telah menang. Dan mahkota yang diberikan itu adalah Stefanos dalam bahasa Yunani, bukan diadema. Karena diadema itu adalah mahkota kerajaan yang diberikan hanya untuk Tuhan gitu. Sedangkan Stefanos itu adalah mahkota yang diberikan dalam perlombaan gitu ya di zaman kuno. Artinya yang telah menang. Dan banyak simbol yang digunakan terutama simbol 24 gitu ya. Itu adalah angka dari gabungan suku Israel dan juga ke-12 rasul dan itu sering sekali diulang ya kelipatan 12 gitu. Dan tugasnya sebagai imam dan raja. Jadi banyak gitu ya. Nah, terus kenapa kok bisa ada manusia di scene itu gitu? Ya banyak kemungkinannya dan beberapa ayat yang mendukung itu adalah di Matius 27, 51 dan 53 dan Efesus ayat 8 di mana pada saat Tuhan itu naik ke sorga ada juga manusia yang diangkat ke sorga gitu. Ada kemungkinan itu. Itu pendekatan yang paling dekat. Jadi saya akan bahas beberapa yang belum dibahas. Nah, dan uniknya di penggambaran Wahyu 4 itu tidak ada Tuhan Yesusnya. Gitu ya. Ada penggambaran Allah Bapa, ada Roh Kudus di ayat 2 dan di ayat 7, tapi di penglihatan itu tidak ada Allah Anak. Dan itu adanya di mana? Ada di Wahyu 5 tadi Mas Hansen sudah bahas gitu ya. Dan ini apa ini penting ya, ada satu hal yang penting di sebelah kanan. Nah, di ayat 1 itu dibilang bahwa ada gulungan kitab di aku melihat di tangan kanan dia gitu ya. Nah, ini ada sedikit ya, tapi ini sangat penting. Frasa Yunani yang frasanya adalah epiten dexian gitu. Nah, beberapa terjemahan terutama TB itu menerjemahkan di tangan kanan. Di terjemahan bahasa Inggris lain NASB, NIV, LIB itu semuanya pakai in the right hand. Jadi seolah-olah gulungannya itu di tangannya. Di tangan kanannya gitu kan, di tangan kanan atau di dalam tangannya kalau pakai terjemahannya bahasa Inggris, beberapa terjemahan bahasa Inggris in the right hand. Nah, tapi sebenarnya frasa ini itu lebih tepat diterjemahkan untuk di sebelah kanannya gitu ya, di sebelah kanannya. Kenapa ini penting? Karena tadi ingat teman-teman yang tadi Mas Yasa jelaskan bahwa makna simbolik tata itu jangan kita pikir kursi tunggal, tapi kita pikir adalah sofa. Jadi kalau gulungan itu di sebelah kanannya, artinya ada space di sebelah tahta itu, ada gulungannya. Gitu. Jadi bukan di tangannya, ada di sebelahnya. Dan itu sangat didukung dalam perjanjian lama. Contohnya satu raja-raja, Salomo menyuruh ibunya untuk duduk di tatanya. Nah kalau tatanya itu cuma satu, ibunya duduk di mana gitu kan? Masa di pangku gitu. Nah jadi tata itu sofa gitu ya. Jadi ini penggambaran harus konsisten. Ingat ya, biarkan Alkitab menerjemahkan dirinya sendiri. Dan ini akan sangat masuk akal dengan Wahyu 3:21. Karena di Wahyu 21 Yesus itu berikan janji kepada jemaat Laodikia, dibilang, barang siapa menang, ini kata kuncinya ya, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tataku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tatanya. Udah, ini Ya, gak ada lagi apa penjelasan yang lebih jelas daripada ini. Makanya tadi ingat, Wahyu 4 dan 5 ini kejadiannya sebelum. Ya kan kalau ini kejadiannya sebelum, maka masuk akal janjinya. Oh, aku udah menang loh, aku udah duduk. Nah, kalau ini kejadiannya setelah loh, kok ini baru mau duduk? Enggak, ini kejadiannya sebelum. Dia udah duduk gitu ya. Dia udah duduk tapi Wahyu 4 dan 5 ini adalah penjelasan kredensial apa yang Tuhan lakukan di masa lalu untuk menunjukkan apa yang akan dia lakukan di masa depan. Wahyu 6 dan selanjutnya. Nah, jadi ingat ya, Tuhan Yesus telah menang dan telah duduk. Nah, kejadiannya di mana? Janji itu diberikan kepada jemaat Laodikia, tapi kejadiannya dijelaskan di Wahyu 5, yang tadi Mas Hansen sudah bahas. Jadi saya nggak akan bahas lagi gitu ya. Dan ini sudah jelas ya, salah satu poin penting dari sini. Ya ini komentar nyaranku bagus ya. Ada dua penggambaran. Singa dari suku Yehuda itu adalah simbol terhadap Yesus yang telah menang. Dan anak domba adalah simbol terhadap bagaimana Yesus menang. Yaitu dia berkorban. Makanya tadi Mas Hansen pakai, ya ini singa dari Yehuda, caranya anak dombanya disembelih. Nah itu ya. Ya itu luar biasa sekali. Penggambaran di Kitab Wahyu. Ada ada banyak hal yang terlalu panjang untuk kita bahas. Contohnya kitab dan sebagainya macamnya. Jadi saya akan skip. Tapi masuk ke bagian intinya ya. Tadi Mas Hansen bilang bahwa Wahyu 5 ini menunjukkan satu kejadian spesifik di dalam sejarah dunia. Dan sudah jelas kejadian apa yang terjadi di Wahyu 5 itu adalah penobatan Yesus menjadi raja dan menjadi pemilik bumi dari pemberian gulungan kitab karena itu sesuai dengan dua raja-raja 11 ayat 12 bagaimana si Yoas diberikan gulungan dan dinobatkan dan juga itu selaras dengan ulangan 17. Ingat teman-teman, ini kita bahas di pelajaran berapa itu? 4.
tentang bangsa-bangsa yang waktu Ya. Tuhan bilang kamu nggak akan apa namanya kamu tuh gak usah punya raja, tapi Tuhan bilang kalau kamu punya raja kamu harus ini. Nah, bagian dari aturan ininya itu adalah dia harus diberikan gulungan hukum Allah kepada si raja itu, dan itulah yang Yesus lakukan. Nah, bangsa Israel lakukan dan Yesus apa namanya merefleksikan itu bagaimana penobatan seorang raja gitu ya, diberikan gulungan kitab gitu. Dan itu sudah dikomunikasikan dari perjanjian lama. Dan itu adalah penggenapan nubuatan perjanjian lama. Dan bahkan ini ayat-ayatnya saya sudah berikan ya. Semua di perjanjian baru mendeskripsikan duduk di sebelah kanan, duduk di sebelah kanan, duduk di sebelah kanan sebagai penobatan. Nah, kapan pemenuhan penobatan ini terjadi? Itu terjadi di Pentakosta. Dan buktinya ada di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 33. Ini bukti paling nyata. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Ya, pada saat orang bingung, wih ini apa? Mereka gila ya? Mereka minum ya? Terus Petrus bilang, oh enggak, ini adalah kecurahan Roh Kudus. Ini adalah bukti dari Tuhan Yesus sudah dinobatkan. Ya. Sebagai bagian dari terakhir Mas Hansen, tambahan saya akan bacakan satu kutipan ya. Tidak elok Ya. kalau nggak bacakan satu kutipan kan. Dari The Acts of the Apostles. Halaman 38-39. Kenaikan Kristus ke sorga adalah tanda bahwa para pengikutnya akan menerima berkat yang dijanjikan. Untuk hal inilah mereka diperintahkan untuk menunggu sebelum memulai pekerjaan mereka. Ketika Kristus memasuki gerbang sorga dan dimuliakan di tengah-tengah penyembahan para malaikat, ia dimahkotai sebagai Raja dan Imam Agung. Ia menerima segala kuasa dan kemuliaan, bahkan kemuliaan yang telah dimilikinya bersama Bapa sejak kekekalan. Pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta adalah bukti surgawi bahwa penobatan penebus telah terlaksana. Sesuai dengan janjinya, ia mengutus Roh Kudus dari surga kepada para pengikutnya sebagai tanda bahwa ia telah menerima kuasa dan otoritas sebagai imam dan raja, dan bahwa ia adalah yang diurapi untuk memimpin umatnya. Bukti dalam wahyunya sendiri di mana? Singkat saja, Wahyu 1 ayat 4 dibilang Roh Kudus, ketujuh roh masih ada di tatanya. Wahyu 4 ayat 5 kita baca masih ada di tatanya, tapi di Wahyu 5 sampai 6 ketujuh roh kudus telah diutus ke seluruh bumi. Ini gak adalah bukti bahwa kejadian yang terjadi di Wahyu 5 penobatan Yesus itu buktinya adalah hari Pentakosta. Nah, itu Mas Yansen ya. Ya. Tambahan sedikit. Oke. Banyak sih Ya. sebenarnya. Ya. Ya, Terima ya. kasih ya, Bill ya. Ya. Yap. Sangat menarik ya waktu kita melihat tadi penggambaran eh, di tangan kanan itu ya, di tangan Mhm. kanan. Artinya kalau anak domba ini dikatakan menerima gulungan kitab Iya. dari tangan kanan, ya, itu akan lebih dalam kalau kita memahami dalam bahasa aslinya bahwa anak domba ini menerima gulungan kitab dari sebelah kanan. Hmm. Ya, Hmm. artinya apa? Saudara bisa bayangkan ada sebuah tahta sofa, ya. Ah. Kemudian ada yang duduk di situ, oke. Di sebelah kanannya ada gulungan kitab. Hmm. Artinya apa? Kalau anak domba ini mau duduk di sebelah kanannya, dia ambil dulu Gulungan gulungannya kitabnya. supaya ada space kosong, baru dia duduk di situ, ya. Iya. Jadi penggambaran akan sangat masuk akal ya. Dan tadi juga Bill memulai penjelasannya itu dari Wahyu 3 ya, terutama Wahyu 3 ayat 21 ya, dan Ranko Stepanovic itu punya satu cara penafsiran yang disebut sebagai springboard passage ya Bill ya, betul ya? Benar. Ya, jadi ayat terakhir dari pasal sebelumnya itu menjadi sebuah apa istilahnya? Sebuah gerbang menuju ke pasal selanjutnya. Iya, Ya, landasan ayat batu loncatan. batu loncatan ke pasal selanjutnya dan ayat terakhir dari pasal 3 ya, Wahyu 3:21 ya, yang temanya adalah tahta, itu menjadi landasan sebelum masuk ke pasal 4 yang berbicara tentang tahta. Iya, Oke. Kemudian ayat terakhir dari pasal 4 yang berbicara tentang layak itu menjadi iya, landasan sebelum masuk ke pasal 5 yang berbicara tentang layak, dan seperti benar. itu. Ya, jadi ada banyak eh, apa istilahnya ya? Detail-detail cara membaca kitab Wahyu yang perlu kita pelajari lagi, dan salah satunya tadi itu ya, springboard passage tadi itu. Ya, terima Benar. kasih Bill tanggapannya, dan semoga ini memperlengkapi apa istilahnya pemahaman saudara tentang Wahyu 4 dan Wahyu 5 eh, sebelum nanti berdiskusi ya. Nah, Ya. dan tadi ada satu isu yang dibahas oleh Bill ya, dari komentar Rarko Stefanovic, bahwa di Wahyu 4 itu tidak ada rujukan kepada Yesus Kristus, hanya Hmm. kepada Bapa dan Roh Kudus. Kenapa seperti itu? Kita bahas nanti di akhir. Kita bahas nanti di akhir ya. Oke. Mantap. Sekarang saya minta tolong Bill tampilkan satu disertasi. Ya. Yoi. Ini adalah disertasi yang berjudul The Background and Meaning of the Sealed Book
of Revelation 5. Ya. Artinya adalah latar belakang dan arti dari kitab yang termeterai di Wahyu 5. Oke, disertasi ini ditulis oleh Ranko Stefanovic ya. Ranko Stefanovic ini adalah orang yang tadi menulis komentar yang dikutip oleh Bill ya. Jadi beliau ini Ya, menulis komentar kitab Wahyu yang sangat bagus, sangat dalam gitu ya, dan sangat lengkap gitu. Eh, dan kalau Bapak Ibu Saudara-saudara ingat ya, beliau ini juga yang menulis pelajaran sekolah sahabat kitab Wahyu pada tahun betul. 2019 triwulan 1. Ya, beliau ini yang menulis. Oke. Jadi beliau mendapatkan gelar doktornya dengan menulis disertasi tentang Wahyu 4 dan Wahyu 5, ya, Iya, terutama tentang kitab yang termeterai itu. Oke. Nah, dan tolong masuk ke halaman 9, Bil. Halaman 9. Itu 8 ya, 9. Dan perhatikan di bawahnya 9. Ya, dan perhatikan di halaman 9 ya, bahwa advisor dari disertasi ini adalah John Paulin ya. Jadi dosen pembimbingnya Ranko Stefanovic waktu menulis disertasi ini adalah Dr. John Paulin. Ya. iya, Sedikit rangkuman singkat tentang apa yang dijelaskan oleh Ranko Stefanovic dalam disertasi ini. Disertasi ini berusaha untuk mengidentifikasi apa itu kitab yang ada di Wahyu 5 yang tadi kita belum bahas, oke? Okay? Dan eh, dalam sejarah kekristenan ada berbagai interpretasi terhadap kitab yang ada di Wahyu 5 ini. Ya, di abad kedua, ya, terutama ada bapak gereja yang namanya Irenaeus, ya, Irenaeus dari Lyon, ya. Dia menginterpretasikan bahwa kitab ini adalah peninggian dari Yesus Kristus, gitu ya. Dan peninggian itu eh, bersignifikansi pada supremasinya pada akhir zaman nanti. Oke, jadi Yesus Kristus ditinggikan dan Yesus Kristus yang ditinggikan ini berdampak bahwa dia akan punya supremasi pada akhir zaman. Itu abad kedua, Irenaeus. Oke, tapi dari abad ketiga kemudian ke abad pertengahan, oke, kemudian ke eranya bapak-bapak reformasi, oke, kemudian ke abad 19, kemudian ke abad ke-20, ya, muncul banyak sekali interpretasi tentang apa yang dimaksud kitab di sini. Oke, ya. Ada belasan bahkan puluhan interpretasi yang berbeda. Oke, jadi waktu kita berbicara tentang apa yang dimaksud dengan kitab yang ada di Wahyu 5, itu adalah sebuah perdebatan panjang dalam sejarah kekristenan itu. iya, Oke, dari abad kedua, abad ketiga, abad pertengahan, era Bapak Bapak Reformasi, abad 19, abad 20, itu belasan sampai puluhan pendapat yang berbeda semuanya, bertentangan semuanya tentang apa yang dimaksud dengan kitab yang di Wahyu 5 ini. Oke, maka Ranko Stefanovic menulis disertasi ini untuk mencoba menyelesaikan perbedaan pendapat itu. Ya, dia meneliti Wahyu 5 berdasarkan bahasa aslinya. Oke, dia meneliti berdasarkan konteks sastranya. Dia meneliti berdasarkan latar belakang perjanjian lamanya. Ya, dan itu yang tadi muncul di komentarnya juga. Ya. Ranko Stefanovic membuat sebuah argumen yang sangat dalam dan sangat lengkap tentang apa yang dimaksud kitab dalam Wahyu 5 ini. Oke, itulah kenapa tadi saya bilang kita nggak akan bahas sekarang ya, karena ini adalah perdebatan panjang 1.800 tahun, hampir 2.000 tahun, gitu loh, untuk memperdebatkan apa yang dimaksud kitab dalam Wahyu 5 ini. Ya, dan nggak mungkin saya bisa rangkum dalam beberapa menit gitu ya. Jadi mungkin lain waktu kita akan bahas apa yang dimaksud, ya. Tapi kalau saudara sudah sangat penasaran, silahkan dibaca ini disertasi Ranko Stefanovic, ya, tentang latar belakang dan arti dari kitab yang termeterai dalam Wahyu pasal 5. Ya, seperti itu ya. Oke, Bill. Mari kita buka Yesaya 1 ayat 2 sampai 10. Yesaya 1. Ayat 2 sampai 10 ya, aku baca. Ya. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi. Sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang serat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus, Allah Israel dan berpaling membelakangi dia.
Di mana kamu mau dipukul lagi, kamu yang bertambah murtad? Seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Bengkak dan bilur dan luka baru. Tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Negerimu menjadi sunyi sepi. Kota-kotamu habis terbakar. Di depan matamu, orang-orang asing memakan hasil dari tanahmu. Sunyi sepi negeri itu seolah-olah ditunggang balikan orang asing. Putri Sion tertinggal sendirian, seperti pondok di kebun anggur, seperti gubuk di kebun mentimun, dan seperti kota yang terkepung. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Dengarkanlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin, manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Ya, perhatikan ya, di situ ada penyebutan Sodom dan Gomora ya kan. Hmm. Jadi Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora karena kejahatan mereka. Ya, itu menurut Kejadian 19 dan saya yakin kita semua sudah tahu itu kisahnya ya. Hmm. Oke. Dan para nabi itu sering merujuk kepada Sodom dan Gomora itu untuk mengilustrasikan bagaimana penghakiman Tuhan. Seperti Sodom dan Gomora, seperti itulah penghakiman Tuhan. Kan gitu ya. Dan di Yesaya 1 ayat 10, Yesaya menunjuk dan Yesaya mengejek para pemimpin Yehuda ya dengan merujuk kepada Sodom sebagai peribahasa kota yang jahat. Maksudnya apa? Kejahatannya pemimpin Yehuda itu seperti kejahatannya Sodom. Ya, jadi Yesaya mengejek para pemimpin Yehuda ini. Seperti itu ya. Oke. Kita lanjutkan ke ayat 11 sampai 15, Bu. Oke. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan? Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan membalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Ya, perhatikan di ayat 11 itu ya. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Ya, jadi eh, Yesaya mengkritisi penampilan luar dari pemeliharaan ritus-ritus. Yesaya mengkritisi penampilan luar dari ritual, yang dalam hal ini adalah ritual korban. Ya. Karena orang-orang menggunakan ritual korban untuk menopeng pemberontakan yang ada di dalam hati mereka. Oke, dalam hatinya mereka memberontak, tapi dengan penampilan luar ritual korban itu jadi topeng. Ya, di dalam hatinya mereka itu tidak setia, tapi dengan penampilan luar ritual korban, ya itu menjadi topeng. Ya, dalam hatinya itu mereka itu menentang Tuhan, oke, tapi dengan di luarnya penampilan luarnya mereka menjalankan ritual korban, yaitu menjadi topeng. Seperti itu ya. Dan peningkatan pada korban itu nggak ada artinya kalau nggak ada perubahan perilaku. Ya. Kita lihat latar belakangnya di Taurat ya. Oke. Korban itu latar belakangnya hukumnya ada di Imamat 1 ayat 1 sampai Imamat 7 ayat 38. Oke. Di situ ada instruksi detail ya tentang berbagai macam korban. Oke. Jadi ada korban bakaran, kemudian ada korban keselamatan, ada korban penghapus dosa, kemudian ada korban penebus salah. Oke. Kita nggak akan bahas dengan detail mekanisme dari berbagai macam korban tadi, gitu ya. Tapi dalam kitab Imamat ya, semua korban-korban tadi itu ditujukan untuk mengingatkan orang akan keberdosaan mereka sendiri dan kebutuhan akan pendamaian, kebutuhan akan penebusan. Oke. Jadi baik korban bakaran,
korban keselamatan, korban penghapus dosa, korban penebus salah itu untuk mengingatkan orang kalau mereka ini berdosa loh. Itu untuk mengingatkan orang kalau mereka ini butuh pendamaian loh, mereka ini butuh penebusan loh, ya gitu ya. Nah, jadi nggak ada poinnya untuk melakukan korban, ya, kalau mereka mengabaikan ketergantungan mereka kepada Tuhan. Kalau mereka mengabaikan fakta bahwa mereka ini berdosa dan mereka butuh pendamaian penebusan dari Tuhan, mereka tergantung pada Tuhan. Itu nggak ada gunanya memberi korban. Ya. Bagaimana contohnya orang bisa tidak bergantung pada Tuhan? Contohnya adalah kalau orang itu menyembah berhala, ya kan? Kalau orang itu menyembah berhala kan berarti mereka bergantungnya ke dewa-dewa lain gitu ya. Berarti nggak bergantung pada Tuhan. Kalau orang itu sombong itu juga tidak bergantung pada Tuhan. Dan kalau orang itu merasa cukup akan diri sendiri, berarti orang itu tidak bergantung pada Tuhan. Karena cukup akan diri sendiri itu berarti sudah merasa benar, tidak merasa berdosa, tidak merasa butuh pendamaian, tidak merasa butuh penebusan. Ya, seperti itu. Jadi nggak ada poinnya melakukan korban kalau mindsetnya itu bukan merasa butuh pada Tuhan. Ya, seperti itu ya. Oke. Kita lanjutkan di ayat 16 sampai 18, Bill. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ya, ya. Perhatikan di sini ya. Tuhan memanggil untuk pertobatan, ya kan? Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Intinya apa? Bertobatlah gitu kan intinya kan? Ya. Jadi Tuhan mengutuk usaha kosong, penampilan luar yang ada di ayat 11 sampai 15, ya, kemudian memanggil kepada pertobatan. Oke. Dan bentuk pertobatannya ya, itu adalah kepemimpinan yang benar di ayat 17. Ya kan? Nah, seperti apa itu kepemimpinan yang benar? Kepemimpinan yang benar itu adalah perlakuan yang adil terhadap anggota terlemah dari masyarakat, terhadap anak-anak yatim, terhadap janda-janda dan imigran. Kenapa? Karena waktu itu di Israel kurang sekali keadilan. Oke. Jadi kalau Israel disuruh bertobat, itu maksudnya Israel disuruh untuk berlaku adil. Ya, seperti itu. Dan dengan begitu ya, pertobatan terjadi di ayat 18 kan. Dosa yang merah seperti kimizi menjadi putih seperti salju. Ya. Dosa yang merah seperti kain kesumba menjadi putih seperti bulu domba. Ya. Dan ini adalah ayat yang sering dihafalkan gitu ya, sering menjadi ayat hafalan. Tapi konteksnya adalah tadi, ya. Konteksnya adalah korban yang ditolak sebenarnya, ya. Jadi mungkin waktu kita menghafalkan Yesaya 1 ayat 18, ya, nggak semuanya sadar bahwa konteksnya ini adalah tentang korban yang ditolak. Seperti itu ya. Oke. Sekarang kita coba lanjutkan ke bagian akhir dari kitab Yesaya. Kita lanjutkan ke Yesaya 56 ayat 6 sampai 7. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Ya, perhatikan di situ ya, orang-orang asing. Oke. Jadi Tuhan sekarang menekankan bahwa hambanya yang sejati, ya, itu tidak harus orang Israel secara darah, tapi bisa juga orang-orang asing. Ya, perhatikan, orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia dan untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya. Artinya, ya, hamba-hamba Tuhan yang sejati itu adalah mereka yang mengikuti perjanjian. Oke, hamba-hamba Tuhan yang sejati itu adalah mereka yang mengasihi Tuhan, meskipun mereka nggak harus terhubung ke Israel secara darah.
Dan sekarang perhatikan di ayat 7. Ya, dikatakan di ayat 7, aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka. Jadi Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan dari orang-orang asing ini. Ya, ini sangat mengejutkan karena tadi di pasal 1 Tuhan justru tidak menerima dan Tuhan justru tidak senang, Tuhan justru membenci korban dari orang Israel. Ya, ya kan? Perhatikan ini. Tuhan menolak benci kepada korbannya orang Israel, tapi Tuhan justru menerima korbannya orang asing, korbannya goyim, ya, korbannya orang kafir. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena yang utama itu bukan hanya korbannya itu sendiri secara penampilan luarnya. Yang utama bukan itu. Yang utama adalah teologi, ya kan? Makna rohani di balik korban itu. Ya. Kalau seorang memberikan korban, tapi tidak merasa berdosa dan tidak merasa butuh penebusan, ya korbannya akan ditolak. Seperti orang Israel di pasal 1. Kalau seorang memberikan korban tapi tidak bertobat, melakukan ketidakadilan gitu kan, ya korbannya ditolak seperti di pasal 1. Tapi meskipun orang asing, tapi memberikan korban dengan kesadaran bahwa mereka ini berdosa, bahwa mereka ini butuh penebusan, ya, memberikan korban dengan kesadaran untuk melakukan pertobatan, ya korbannya itu diterima. Seperti itu ya. Jadi korban itu bukan hanya masalah penampilan luarnya, tapi juga mindsetnya gitu ya. Waktu kita berpikir tentang korban, jangan berpikir itu sebagai sebuah usaha untuk mencapai Allah, ya kan? Jadi seperti sogokan gitu ke Allah. Kita sogok Allah dengan korban ini gitu, supaya Allah mengikuti kemauan kita. Bukan. Ya, korban itu adalah sebuah pengingat bahwa Allah yang mencapai kita. Oke, korban itu adalah pengingat bahwa Allah lah yang menebus kita dan kita yang berdosa membutuhkan penebusan itu. Korban ini adalah sebuah pengingat terhadap Yesus Kristus yang menebus kita, si anak domba itu. Ya, jadi jangan salah cara berpikir tentang korban ya. Dan ini adalah pelajaran yang sangat baik ya, dari kitab Yesaya. Meskipun ini sebetulnya adalah contoh negatif gitu ya. Kita belajar tentang korban dari contoh negatifnya, tapi justru malah di situ banyak pelajaran yang baik yang bisa kita dapat. Ya. Seperti itu, silakan Bil kalau ada tanggapan. Ya, ini eh, bagus ya, dan kayaknya dulu kita pernah bahas tentang Yesaya ini ya, entah itu di sekolah sahabat atau kita berdua. Dan Hmm. apa namanya, ya ini kok bahkan kalau kita misalnya bawa konteks bahkan ke dalam eskatologi sekalian ya, bahwa pada akhirnya kan hanya ada dua kelompok manusia gitu, yaitu orang yang sesuai dengan firman Tuhan, yang menurut dan yang tidak menurut gitu. Sehingga tidak ada lagi orang apakah itu darah Israel, darah Jerman, darah apa kayak nggak ada lagi gitu. Menurut atau tidak menurut. Dan di sini sebenarnya pukulan keras ya bagi orang Israel, yang kalau kita belajar di pelajaran sebelumnya dia harusnya jadi goy di antara para goyim gitu kan. Tapi di sini malah Hmm. goyimnya yang Tuhan apa malah goyimnya yang Tuhan terima. Tuhan terima korbannya. Nah, Iya. jadi Tuhan terima korbannya kan, itu unik ya untuk kalau kita belajar dari pelajaran-pelajaran sebelumnya. Eh, Mungkin ada satu kutipan ya, ini adalah dari penggambaran eh, Kain dan Habel ya. Dan ini penting ya karena dari itulah kejadian pertama korban itu ditolak gitu kan. Hmm. Pelajaran penting dapat dipelajari dari sejarah persembahan Kain dan Habel. Tuntutan keadilan yang tak terbatas dan tuntutan hukum Allah hanya dapat dipenuhi oleh korban penebusan Kristus. Persembahan yang paling mahal yang dapat dipersembahkan manusia kepada Allah, hasil jerih payahnya, perolehan fisik dan intelektualnya, sudah menjadi milik penciptanya. Manusia tidak memiliki apapun yang belum diterimanya, baik kekayaan materi maupun kebesaran intelektual tidak akan menebus dosa jiwa. Kain mencemooh gagasan bahwa seseorang harus datang kepada Allah dengan persembahan darah. Dan dengan semangat yang sama, banyak orang di zaman kita menolak untuk percaya bahwa darah Kristus ditumpahkan sebagai korban untuk dosa manusia. Meskipun Kain memilih untuk mengabaikan perintah Allah, ia mempersembahkan persembahannya dengan keyakinan yang besar. Ia memandang sebagai hasil jerih payahnya sendiri dan karenanya menjadi milik dirinya sendiri. Dan dalam persembahkannya dan dalam mempersembahkannya kepada Allah, ia merasa bahwa ia menempatkan penciptanya di bawah kewajiban kepadanya. Ya, ini sogokan yang tadi yang Mas Yansen bilang ya. Pertanyaan besarnya seharusnya adalah,
Apa yang dapat saya lakukan untuk memenuhi perkenan Allah? Tidak. Bagaimana aku dapat menyenangkan diriku sendiri dengan sebaik-baiknya? Habel percaya sepenuhnya pada jasa pengorbanan penebusan Kristus. Iman inilah yang menghubungkannya dengan Allah. Janji tentang seorang penebus dipahami secara samar-samar, tetapi persembahan korban memberikan terang pada janji itu. Kain memiliki kesempatan yang sama untuk mempelajari dan menerima kebenaran-kebenaran ini, sama seperti halnya Habel. Allah tidak menerima yang satu dan menolak yang lain tanpa alasan yang cukup. Habel percaya dan taat, Kain ragu-ragu dan memberontak. Allah tidak memandang bulu, namun ia akan memberi upah kepada yang taat dan menghukum yang tidak taat. Itu jelas sekali ya, tidak memandang bulu, Hmm. taat dan tidak taat, dan itu jelas terjadi di zaman Yesaya sekalipun. Mungkin itu, Hmm. Mas Hansen. Ya, oke. Terima kasih, Bill. Sekarang mari kita buka pelajaran hari Senin, paragraf 1. Pelajaran hari Senin. Pelajaran hari Senin, paragraf 1 ya. Ya. Beberapa telah mengkritik seluruh konsep pengorbanan, mengklaim bahwa itu bengis, kejam, dan dalam arti tertentu tidak adil. Namun, justru itulah intinya. Kematian Kristus itu bengis, kejam, dan tidak adil. Orang yang tidak bersalah mati untuk orang yang bersalah. Itulah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah dosa. Dan kematian itu, kematian Kristus adalah apa yang ditunjukkan oleh semua pengorbanannya yang bengis, kejam, dan tidak adil ini. Oke ya. Jadi ini sepertinya adalah kritik dari kaum ateis, kaum agnostik gitu ya terhadap Ya. sistem pengorbanan di Alkitab gitu ya. Bagaimana Bil tanggapannya tentang ini? Ya, ya saya pernah nonton video ya satu ya. Bahkan dia mengkritik lebih dalam lagi. Wah, wah Tuhan ini bagaimana mungkin ya? Itu berapa juta domba yang udah di slaughter gitu, yang udah dibunuh kan? Itu baru domba, Ah, belum hitung yang lain-lain lagi gitu kan? ah, Apakah ah. Tuhan itu bengis sekali gitu? Apakah apakah the whole Christian religion is promoting apa namanya pembunuhan massal terhadap hewan Hewan. gitu Iya. dan layaknya hewan gitu ya kan dan kayaknya dari sudut yang sekilas gitu ya tik gitu kan dan ya apa namanya aneh aja gitu kenapa orang-orang bisa melakukan ini kenapa Tuhan mempromosikan seperti ini gitu ya dan ya itu banyak kritiknya yang saya dengar ya tentang itu ya masih ada Iya. Dan kalau muncul kritik seperti itu ya, bahwa korban ini adalah bengis, kejam, ya, tidak adil. Ya, justru itu poinnya gitu kan. Justru itu poinnya. Ya, korban ini kan adalah sebuah lambang terhadap penebusan. Kenapa perlu penebusan? Karena ada dosa, ya kan? Dan efek dosa itu memang bengis, kejam dan tidak adil, ya. Karena dosa, sebegitu buruknya dosa sampai dia memberikan efek yang bengis, kejam dan tidak adil, maka untuk menyelesaikan masalah dosa, dia membutuhkan korban yang harus menerima efek itu, ya kan? Menerima efek bengis, kejam dan tidak adil. Itu dilambangkan oleh korban ini, oke? Dan puncaknya adalah digenapi oleh Yesus. Kalau kita bilang apa yang terjadi pada Yesus itu bengis, kejam, tidak adil, ya itu memang betul kan? Yesus itu tidak bersalah, tapi dia justru disalib sampai mati. Ya, apakah itu bengis? Bengis, ya kan? Apakah itu kejam? Kejam. Apakah itu tidak adil? Tidak adil yang terjadi pada Yesus itu. Tapi itulah efek dosa. Ya, jadi concern yang dimiliki oleh para pengkritik itu, ya sebenarnya ada istilahnya apa? Ada sisi benarnya. Hanya saja itu dipahami dalam sudut pandang yang salah, iya gitu ya. Kalau orang-orang si pengkritik ini benar-benar memahami betapa buruknya dosa, tentu saja kekejaman, kebengisan, dan ketidakadilan dari korban ini bisa mereka pahami. Ya, ya karena memang itulah efek dosa, ya seperti itu ya. iya. Oke, singkat aja komentar tentang itu. Ya, mari kita kembali lagi ke Wahyu 4 sebagai penutup ya. Kita buka Wahyu Oh, 4 ayat 8. Wahyu Wahyu 4 ayat 8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya di sebelah dalamnya penuh dengan mata dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah
yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Oke. Ya, ada dua isu yang mau saya bahas tentang Wahyu 4 ayat 8 yang tadi belum saya bahas di awal dan tadi juga belum dibahas ya. Hmm. Yang pertama, di sini ada empat makhluk bernyanyi kudus, 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 ya, tanpa henti sepanjang kekekalan. Sekali lagi, mereka ini bernyanyi tanpa henti sepanjang kekekalan. Ya, bukannya itu membosankan ya, bernyanyi tanpa henti sepanjang kekekalan. Dan bukannya itu bertele-tele. Kalau dengan apa istilahnya dengan frasa yang sama, kudus, 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 diulang terus-menerus sepanjang kekekalan. Ya, itu isu yang pertama. Isu yang kedua adalah yang tadi sedikit disinggung oleh Bill. Ya, waktu kita membaca keseluruhan kitab Wahyu, ya, eh, kita bisa melihat bahwa dua karakter utama kitab Wahyu, yaitu Yesus dan Setan, itu dua karakter utama di kitab Wahyu ya, itu ternyata tidak ada di pasal 4. Oke. Kalau kita membaca Wahyu 12, ya, ada perang di surga. Perang itu antara naga dengan Mikael. Naga itu maksudnya adalah setan, Mikael itu maksudnya adalah Yesus. Jadi ada perang di surga antara Yesus dengan setan, ya kan? Tapi di pasal 4 ini sama sekali tidak ada jejak dari keduanya. Baik Yesus maupun setan menghilang dari pasal 4 ini. Kenapa seperti itu? Ya. Dua isu ini berhubungan, saudara-saudara ya. Mari kita bahas dan jawabannya itu ada di Wahyu pasal 12. Oke, kita buka Wahyu 12 ayat 9 sampai 10. Wahyu 12 ayat 9 sampai 10. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikatnya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Dan kekuasaan dia yang diurapinya karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Oke, sebelum kita lanjutkan sedikit koreksi untuk catatannya Bill. Karakter Yesus dan setan tidak Oke. terdapat di Wahyu 4. Ya, jangan pakai kata Tuhan karena di Wahyu 4 ada rujukan terhadap Allah Bapa dan ada Roh Kudus. Ya. Jadi secara spesifik yang kita maksud di Wahyu 4 tidak ada itu adalah pribadi ketiga dari kealahan yang itu adalah Yesus Kristus. Ya. Tapi kalau kita bilang Tuhan itu kan lebih ke keseluruhan dari kealahan itu kan kalau Tuhan ya. Jadi lebih spesifiknya Yesus. Tidak ada Yesus, tidak ada setan di Wahyu 4. Oke. Nah, kita ke Wahyu 12-nya ya. Di Wahyu 12 ayat 9 sampai 10 dikatakan bahwa si naga ya, yang maksudnya adalah setan ya, dilempar dari surga. Sebagai apa dilemparnya? Sebagai pendakwa dari saudara-saudara kita. Ya, ayat 10 ya. Dan mendakwa mereka siang dan malam. Ayat 10 juga. Oke. Nah, waktu pelemparan dari setan ini itu terjadi di waktu yang sama waktu Yesus mengambil alih otoritas di surga. Ya, yang tadi Bill sudah jelaskan Yesus mengambil alih otoritas di surga itu adalah pada waktu Pentakosta, ya kan? Yang itu juga muncul di pasal 5. Apa buktinya kalau setan dilempar itu ada di waktu yang bersamaan dengan waktu Yesus dinobatkan? Buktinya ada di pas ayat 10 itu sendiri, Wahyu 12 ayat 10. Perhatikan, ya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan dia yang diurapinya. Oke, jadi pelemparan setan ini terjadi bersamaan dengan keselamatan, kuasa, pemerintahan, kekuasaan dari yang diurapi. Siapakah yang diurapi itu? Ya kan? Yang diurapi dalam bahasa Ibrani-nya adalah Masiah, yang dalam bahasa Indonesia diserap sebagai Mesias. Oke. Kemudian yang diurapi dalam bahasa Yunani-nya adalah Christos, yang dalam bahasa Indonesia diserap sebagai Kristus. Jadi yang diurapi itu tidak lain tidak bukan adalah Yesus sendiri ya kan? Yeshua Hamasiah, Yesus Kristus. Ya gitu ya. Jadi Wahyu 10 ini adalah momen di mana Yesus ya menerima otoritasnya, kuasanya, pemerintahannya. Itu adalah momen yang sama saat setan dilempar. Oke? Ya.
Tapi saya tahu saudara pasti muncul pertanyaan di pikiran, bukannya setan dilempar itu pada awal waktu dulu, waktu peperangan di surga. Ya, ini ada beberapa pandangan, oke. Tapi saya mengambil pandangan bahwa ada dua kali momen pelemparan setan. Ya, mungkin Bill mengambil pandangan berbeda, saya nggak tahu. Tapi saya mengambil pandangan bahwa ada dua kali momen pelemparan setan. Yang pertama di ayat 4, Wahyu 12 ayat 4, itu setan dilempar di awal waktu, dilempar secara fisik, diusir dari surga secara fisik. Itu di Wahyu 12 ayat 4. Dan di Wahyu 12 ayat 9 sampai 10 terjadi pelemparan lagi, setan dilempar secara pengaruh. Oke, jadi pengaruh setan itu dilempar dari surga di ayat 9 sampai 10. Ya, dan itu terjadinya pada saat Yesus dinobatkan sebagai raja. Oke. Jadi saya percaya ada dua kali momen pelemparan itu. Ya, kenapa? Karena waktu pertama kali setan diusir dari surga di awal waktu secara fisik, itu setan sebenarnya masih bisa ikut sidang ilahi kan? Ya, Ya kan? Yesus masih bisa ikut sidang ilahi, contohnya ada di Ayub 1, Ayub 2. Oke, jadi meskipun meskipun setan sudah dilempar secara fisik dari surga di awal waktu, di Wahyu 12 ayat 4, tapi nyatanya pengaruh dia dari surga itu belum benar-benar hilang. Ya, makanya ada momen pelemparan yang kedua, ya di Wahyu 12 ayat 9 sampai 10. Dia dilempar secara pengaruh, ya, dan itu momennya bersamaan dengan penobatan Yesus sebagai raja, ya. Oke. Kita nggak akan bahas terlalu dalam di situ ya, karena itu kita jadi belajar Wahyu 12 nanti. Jadi bukan belajar Wahyu 4 ya. Nah, iya, iya. sekarang kita kembalikan ini ke Wahyu 4. Tolong tampilkan lagi, Bil. Wahyu 4 ayat 8 tadi. Oke. Ya. Ada hubungan antara Wahyu 4 ayat 8 dengan Wahyu 12 ayat 10. Hubungannya itu ada di kata kunci ini. Siang dan malam. Ya. Di Wahyu 4 ayat 8 ada pujian kepada Tuhan siang dan malam. Di Wahyu 12 ayat 10 ada tuduhan, ada dakwaan dari setan siang dan malam. Oke, jadi pujian siang dan malam diperlawankan, dikontraskan dengan tuduhan siang dan malam. Nah, ya, jadi maksudnya gini, perkataan bertele-tele dari keempat makhluk tadi itu sebenarnya sedang melawan tuduhan setan. Ya. Karena setan ini memberikan tuduhan mendakwa itu siang dan malam, setan itu memberikan tuduhan, memberikan dakwaan secara bertele-tele, ya maka counternya, lawannya, ya pujian yang diberikan kepada Tuhan itu harus semasif itu juga, Iya. ya harus bertele-tele juga dalam tanda petik gitu loh, gitu ya. Nah, itulah kenapa saya bilang tadi ya, ada momen di mana setan sebenarnya sudah diusir dari fisik, sorry, diusir secara fisik dari surga, ya, tapi pengaruhnya masih ada di surga. Kenapa? Hmm. Karena di Wahyu pasal 4 karakter setan tidak muncul. Artinya apa? Setan sudah diusir. Tapi tuduhannya masih menggema. Artinya apa? Pengaruhnya masih ada. Pengaruhnya belum diusir. Di Hmm. pasal Hmm. 4, oke? Gitu ya. Jadi adegan yang kita lihat, kita baca di Wahyu 4 ini, ya adalah adegan umum penyembahan di surga memang. Tidak ada waktu spesifiknya, ya betul. Tapi adegan umum ini terjadi selama persiapan penobatan Yesus Kristus di Wahyu 5. Ya, yang tadi Bill jelaskan, penobatan Yesus Kristus di Wahyu 5 terjadi pada momen Pentakosta. Oke? Jadi Wahyu 4 ini adalah gambaran umum penyembahan di surga, tapi terjadi pra Pentakosta, menuju Pentakosta, karena di momen Pentakosta lah Yesus dinobatkan sebagai raja. Ya. Dan selama momen inilah ya pengaruh setan itu dilemparkan. Dilemparkannya dengan apa? Dilemparkannya adalah dengan pujian dari keempat makhluk ini. Ya. Jadi pujian dari keempat makhluk ini, suara bulat dari keempat makhluk ini ya membantah tuduhan dari si setan ini. Ya, dan bantahannya didasarkan pada apa? Didasarkan pada fakta bahwa anak domba itu sudah disembelih. Didasarkan pada fakta bahwa Yesus sudah disalib. Ya, jadi kenyataan bahwa Yesus sudah disalib itu menjadi argumen bagi makhluk surgawi, ya, dan itu menjadi cara makhluk surgawi ya untuk melemparkan pengaruhnya si setan ini, gitu ya. Jadi semua tuduhan dari setan itu sudah terjawab, gitu kan, dan sudah tidak ada lagi makhluk surgawi yang percaya pada tuduhannya setan ini, ya, dan pengaruhnya setan akhirnya sekarang sudah benar-benar dilemparkan dari surga. Ya. Jadi peristiwa yang terjadi di Wahyu 4 ini kira-kira terjadi antara masa penyalipan ya sampai masa Pentakosta gitu ya. Dari peristiwa Yesus sudah disalib tapi Pentakosta belum terjadi ya. Itu ada masa di mana
makhluk surgawi ini benar-benar membantah secara habis argumennya setan sampai setan tidak punya pengaruh lagi di surga. Ya, seperti itu ya. Nah, berdasarkan yang kita pelajari tadi, itulah kenapa Wahyu 4 ya, itu memberikan penekanan yang sangat besar kepada tahta. Iya, kenapa? Karena tahta ini tadi kita udah bahas, tahta ini melambangkan pemerintahan dan otoritas Allah, ya kan? Tapi pemerintahan atau otoritas Allah ini dipertanyakan. Oke, lebih tepatnya apa? Pemerintahan atau otoritas Allah dituduh oleh setan, ya kan? Dia yang duduk di atas tahta dalam Wahyu 4 ayat 11 dikatakan layak duduk di atas tahta itu karena dia adalah sang pencipta. Oke, itu dasarnya. Tapi karena ada tuduhan dari setan, maka penciptaan saja jadi tidak cukup. Maka butuh bukti lain yang membuat Tuhan ini layak untuk duduk di tahta itu. Tuhan ini layak untuk memerintah alam semesta. Gitu ya. Dan solusinya itu sebenarnya ada di kitab yang tadi itu. Ya, ada di kitab yang ada di atas tahta itu. Oke. Tapi ternyata dia yang duduk di atas tahta itu tidak bisa membuka kitab itu. Nah, ini kan yang menjadi pertanyaan kita tadi ya, yang saya janji akan kita bahas kan. Ya. Kenapa sih Tuhan ya yang duduk di atas tahta itu, sang pencipta yang harusnya maha kuasa, kenapa dia tidak bisa membuka kitab itu? Itu kan jadi pertanyaannya. Itu bukan karena Tuhan tidak maha kuasa, itu bukan karena Tuhan lemah, tapi itu disengaja. Ya. Tuhan bukannya tidak mampu membuka kitab itu, tapi itu disengaja. Ingat pelajaran pekan lalu tentang aturan main, rule of engagement? Ingat itu? Dalam pertentangan besar, ada parameter-parameter yang harus dipatuhi oleh Tuhan maupun setan, supaya pertentangan besar ini berjalan adil. Ya, dalam pertentangan besar, ada aturan main, rule of engagement, ya, akan hal yang boleh atau tidak boleh Tuhan lakukan dan hal yang boleh atau tidak boleh setan lakukan, ya kan? Karena pertentangan besar ini bukan pertentangan kekuasaan, ya kan? Tapi ini adalah sebuah pembuktian atas tuduhan, ya. Nah, dalam pembuktian atas tuduhan kan tentu harus ada parameternya dong sehingga bukti ini bisa dianggap valid atau tidak valid. Maka ada hal yang bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan baik dari pihak Tuhan ataupun pihak setan. Ya. Dan dalam rule of engagement, dalam aturan pertentangan besar, Allah Bapa tidak bisa membuka kitab itu. Tapi bukan karena dia tidak mampu. Ya. Tapi karena Allah Bapa memilih untuk mematuhi aturan main itu. Ya gitu ya. Nah, kenapa begitu? Gini, karena dia adalah pencipta. Lalu dia dituduh oleh setan. Oke. Untuk menjawab tuduhan dari setan, ya, Tuhan tidak bisa dong hanya mengandalkan kesaksian sendiri, ya kan? Tuhan tidak bisa dong hanya mengandalkan klaim. Tuhan tidak bisa dong hanya mengandalkan ngaku-ngaku, ya. Paham ya maksudnya? Ya? Nah, jadi untuk membantah tuduhan dari setan, ya Tuhan itu harus kasih bukti dong, gitu loh. Nah, bukti inilah yang melayakkan untuk membuka kitab itu. Ya, jadi bukan hanya kemahakuasaannya gitu lah maksudnya. Nah, apa bukti yang bisa Tuhan berikan untuk membantah tuduhannya setan ini? Ya jelas kematian anak domba itu. Ya, kematian Yesus di kayu salib itulah bukti yang membantah. Setan sudah menuduh bahwa Tuhan itu tidak maha adil, tidak maha kasih, tidak maha benar, ya kan? Tapi dengan kematian anak domba, dengan kematian Yesus, maka terbukti bahwa ya Tuhan itu memang benar-benar benar dan benar-benar adil dan benar-benar kasih. Ya kan? Kita sudah pelajari itu triwulan lalu, ya. Kematian anak domba, kematian Yesus itu membuktikan bahwa harus ada yang dihukum karena upah dosa adalah maut, ya. Tapi kematian anak domba, kematian Yesus juga membuktikan bahwa dia maha kasih karena dia yang mengambil hukuman itu yang harusnya manusia yang mati. Ya, jadi dengan kematiannya, keadilannya dan kasihnya terbukti secara sekaligus, maka tuduhan setan salah dengan kematiannya. Itu ya. Itulah kenapa begitu Yesus mati, begitu anak domba itu disembelih, ya, itu langsung membuktikan kalau dia layak membuka kitab itu. Itu langsung membuktikan kalau dia layak duduk di tahta itu, duduk di sebelah kanan. Ya.
Jadi pasal 5 itu membuat kita sadar ya akan kontras perbedaan antara karakter setan dan karakter Allah. Ya, setan itu penuduh, ya kan? Kemudian eh, Allah membuktikan tuduhan itu salah dengan disembelihnya anak domba dengan kematiannya. Ya, itulah kenapa balik ke awal tadi ya pertanyaannya. Itulah kenapa keempat makhluk tadi terus menyanyikan kudus 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 tanpa henti. Ya, itu untuk mengcounter tuduhannya setan tadi yang juga tuduhannya itu tanpa henti juga. Ya, seperti itu ya. Jadi dalam belajar nubuatan tentu kita harus membacanya dalam tema pertentangan besar ya. Termasuk Wahyu 4 dan Wahyu 5 itu tidak bisa kita baca lepas dari tema pertentangan besar. Dan ini sangat mengejutkan ya bahwa siang dan malam yang ada di Wahyu 4 itu paralel dengan siang dan malam yang ada di Wahyu 12 ya dalam tema pertentangan besar. Ya, seperti itu. Silahkan Bil tanggapannya. Iya, terima kasih ya Mas Jansen dan ini bagus sekali ya. Eh, Kalau tadi Mas Jansen bilang dua kali saya setuju ya dengan dua kali pelemparan setan ini karena ya secara sistematika pertentangan besar itu sudah sangat jelas ya bagaimana setan masih memiliki pengaruh bahkan ketika dia sudah dilempar secara fisik gitu dari sorga karena karena Adam jatuh ya itu kalau kita mau tarik lagi tentang dosa pengaruh dosa ya itu di pelajaran sahabat lalu sebenarnya triwulan lalu gitu ya tentang itu tapi ya eh, mena- hal yang menarik di sini ya bahwa kalau kita baca di Wahyu 5 ini ya ini luar biasa sekali ya saudara-saudara. Apa yang terjadi di Wahyu 5 dan di Wahyu 4 bahwa eh, Tuhan Yesus itu apa ya? Kematian Tuhan Yesus itu menjadi peristiwa yang mungkin peristiwa paling penting ya kalau bahasanya Ranko itu dibilang itu adalah peristiwa paling penting di sepanjang Wahyu kata dia penobatan Yesus Kristus terutama. Nah, saya nggak tahu apakah dia bias karena dia tulis disertasinya, tapi tapi dia bilang itu ya. Kenapa? Dia punya beberapa alasan ya. Alasannya salah satunya adalah itu meng, itu memberikan apa? Dekret hukuman pasti setan gitu. Karena kuasanya berpindah, tahtanya berpindah. Nah, kalau tatanya nggak berpindah, berarti kan setan masih mengaku pemilik bumi gitu kan. Tapi kan ini Iya, tatanya langsung berpindah. Jadi itu udah pasti kalah. Lu udah pasti kalah. Udah nggak bisa lagi. Tinggal tunggu hukumannya aja. Tapi udah pasti kalah. Gitu loh. Jadi di momen Tuhan dinobatkan itu udah pasti kalah. Itu satu. Terus kata dia, yang kedua adalah kejadian yang terjadi di bumi itu memberikan apa langkah awal terhadap apa yang akan terjadi apa yang terjadi di sejarah bumi ke depannya gitu. Karena kalau kita baca Wahyu sendiri ya tidak akan ada pembuka apa tidak akan ada masa depan kejadian di masa depan sebelum kitab itu dipegang oleh Yesus, diambil oleh Yesus. Karena meterai itu dibuka dan ketujuh meterai dan ketujuh sangkakala itu kan menggambarkan peristiwa-peristiwa di dalam sejarah gereja dan dalam iya, sejarah dunia gitu kan jadi kalau iya, Tuhan itu tidak dinobatkan berarti semua itu nggak ada dong itu iya, semua itu nggak terjadi dong gitu kan jadi bukan hanya itu pengaruh ke sorga secara eskatologis dan secara kuasa pertentangan besar, tapi itu juga pengaruh ke manusia secara langsung gitu. Secara hmm, apa yang akan kita terjadi, apa yang terjadi pada kita gitu. Dan itu luar biasa sekali ya. Ya, ya mungkin dia bias, tapi saya setuju iya, bahwa kejadian ini salah satu kejadian yang paling penting ya bahkan dalam seluruh kitab Wahyu itu. Ya, tapi secara pribadi saya masih lebih suka kedatangan kedua Tuhan Yesus ya. eh, Kejadian iya, yang paling penting menurut saya. Gimana Mas Hansen? iya. Saya setuju tadi ya dengan komentar Ranko Stefanovic ya, karena bahkan di Wahyu 12 sendiri ya Mm-mm. itu akhirnya merujuk lagi kepada eh, darah anak domba. Ya, coba Bil Ya, Wahyu 12. 12. Ya. Tadi kan kita baca ayat 9 sampai 10-nya ya bahwa eh, ya Yesus dinobatkan sebagai raja gitu kan kemudian setan dilemparkan. Tapi dengan apa Iya. Yesus dinobatkan sebagai raja? Dengan apa setan dilemparkan? Ayat 11. Hmm. Ya, tolong bacakan Bil. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Iya. Jadi di ayat selanjutnya langsung dikatakan dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba, oleh kematian Betul. Yesus gitu kan. Jadi sama dengan Wahyu 5 berarti kan ya. Ya. Di Wahyu 5 eh, anak domba itu
layak untuk membuka kitab itu, layak untuk duduk di tahta karena dia disembelih. Di Wahyu 12 ya, yang diurapi, ya ini pakai gelar lain tapi itu sama sebenarnya. Yang diurapi itu adalah anak domba itu ya. Yang diurapi Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus ya, itu apa istilahnya? Dinobatkan sebagai raja dan setan itu dilemparkan karena darah anak domba, karena kematian Yesus ya. Sama gitu ya. Jadi kematian anak domba itu pusatnya. Kematian anak domba itu pusatnya. Jadi waktu kita belajar kitab Wahyu ya, kita jangan jangan hanya fokus ke binatang dari dalam laut, binatang dari dalam darat ya, memang itu penting ya, tapi sebenarnya pesan paling besarnya ya dari kitab Wahyu itu adalah tentang anak domba itu, Benar, gitu benar. loh ya. Gitu. Jadi kita mau ikut anak domba atau ikut naga itu sebenarnya. Iya, Dan kita kadang-kadang lupa untuk ngomongin tokoh utamanya dan hanya ngomongin lawannya tokoh utama naga dan pendampingnya si naga, binatang dari dalam laut, binatang dari dalam dari darat, dari bumi gitu ya. Ya, tapi pesannya bagi kita adalah follow the lamb, ikutilah anak domba itu. Gitu ya. terima kasih Mas Jansen atas tambahannya. Saya rasa ini, ya ini sangat bagus sekali ya, sangat bagus sekali. Kita harus fokus kepada anak domba. Ingat ya, selalu ingat prinsip penafsiran di pelajaran pertama kan, fokus kepada Yesus Kristus. Yesus. Nah, Iya. nanti kalau fokusnya berpindah, jadinya jadinya nggak tahu tujuan kita apa gitu. Ingat fokus Heeh. pada Yesus Kristus, pada anak domba, tokoh utamanya, Ya. gitu ya. Oke, Mas Jansen, ada lagi yang mau kita bahas? Ya, kita langsung rangkum aja. Oke, saran poin diskusi. Oke, monggo. Oke. Pertama, Wahyu 4 ya. Kata kunci di Wahyu 4 itu adalah tahta. Tahta itu adalah eh, kekuasaan Tuhan, pemerintahan Tuhan terhadap alam semesta. Ya. Dan di Wahyu 4 ayat 11, Tuhan dilayakan untuk duduk di atas tahta. Tuhan dilayakan untuk memerintah atas alam semesta karena dia adalah sang pencipta. Oke? Ya. Kemudian secara kronologi, Wahyu 4 ini berbicara tentang penggambaran umum penyembahan di surga, bukan waktu spesifik. Itu ya. Itu Wahyu 4. Oke, kemudian Wahyu 5 ya. Di Wahyu 5 tahta bukan lagi menjadi kata kunci ya. Di Wahyu 5 ada tiga kata kunci baru yang muncul, yaitu layak, kitab, dan anak domba. Oke, Wahyu 5-nya bikin di poin nomor 2 aja, Bil. Oke. Ya. Ada tiga kata kunci yaitu eh, layak, kitab, dan anak domba. Ya. Layak ini merujuk ke pasal 4 kan? Layak ya. Artinya eh, Tuhan layak untuk duduk di atas tahta itu. Tuhan layak untuk memerintah karena dia adalah sang pencipta. Itu menurut Wahyu 4 ayat 11. Tapi ternyata di Wahyu pasal 5, penciptaan itu saja tidak cukup untuk membuka kitab itu. Ya, itu mengejutkan gitu ya. Dan eh, di Wahyu pasal 5 ada sebuah krisis yang lebih besar sehingga penciptaan saja tidak cukup untuk mendasarkan Tuhan untuk membuka kitab itu. Ya kan? Nah, lalu eh, itu tentang layak. Kemudian tentang kitab, ya, kitab itu adalah pembahasan untuk lain waktu, ya, karena itu akan terlalu panjang kalau dibahas ya. Ya, Tapi yang ya. jelas kitab ini penting bagi alam semesta, ya. Itu dulu ya. Ya kalau saudara mau bahas, saya yakin diskusi itu akan berjalan berjam-jam hanya untuk membahas kitabnya saja, ya. Jadi Panjang banget itu. terlalu panjang, oke. Jadi saya rasa pemimpin diskusi harus bijak untuk tidak terlalu detail membahas tentang kitabnya itu ya, kecuali diskusi sekolah sahabatnya itu 4 misalkan jam. ya 4 jam gitu ya, ya boleh lah gitu ya. Oke. Kemudian tentang anak domba. Anak domba ini jelas adalah Yesus ya, karena dia disembelih ya untuk membeli orang dari berbagai sudut bumi. Ya, artinya Yesus ini mati untuk menebus orang dari berbagai sudut bumi, itu jelas, ya kan? Nah, masih di nomor 2 ya, eh, dikatakan bahwa yang layak gitu ya, yang layak untuk membuka kitab itu adalah anak domba. Nah, kenapa dia layak untuk membuka kitab itu? Apa buktinya kalau dia layak? Ya.
Jawabannya ada di Wahyu 5 ayat 5, ya kan? Eh, Singa dari suku Yehuda ya layak karena dia menang. Itu di Wahyu 5 ayat 5. Kemenangannya kemenangan macam apa? Kita perlu tanya lagi kan. Kemudian di Wahyu 5 ayat 6 dikatakan bahwa anak domba telah disembelih. Nah, ini mungkin kalau kita bacanya secara sekilas kita akan bingung. Ya, dikatakan di ayat 5 bahwa singa dari suku Yehuda menang. Tapi kenapa di ayat 6 dikatakan bahwa anak domba itu disembelih? Kuncinya untuk membaca kitab Wahyu secara sastra adalah eh, apa yang Yohanes dengar dan apa yang Yohanes lihat itu sama. Oke, Yohanes mendengar singa dari suku Yehuda dan Yohanes melihat anak domba. Berarti singa dan dari suku Yehuda dan anak domba itu sama. Oke, berarti kemenangannya singa dari suku Yehuda itu adalah penyembelihannya anak domba. Singa dari suku Yehuda menang karena anak domba disembelih. Gitu ya. Berarti ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang Yesus Kristus, berbicara tentang dia yang taat sampai mati dan kematiannya ini penting bagi seluruh alam semesta. Ya, jadi kemenangan singa dari suku Yehuda, penyembelihan anak domba itu adalah kematian Yesus. Kematian Yesuslah yang melayakan dia untuk membuka gulungan kitab itu. Gitu ya, itu jawabannya. Ya. Kemudian kita lanjutkan ke poin nomor 3 ya. Oh ya, tadi ada beberapa tambahan dari Bill ya yang bagus ya. Tentang apa maknanya di tangan kanan. Oh itu ternyata maksudnya di sebelah kanan gitu ya. Terus eh, apa apa lagi tadi? Oh, apa apa spesifiknya momennya ini? Ini adalah terjadi waktu Pentakosta, gitu ya. Jadi anak domba ini dilayakkan untuk membuka kitab itu. Anak domba ini layak untuk apa istilahnya? Untuk duduk di tahta itu. Itu momen spesifiknya adalah pada saat Pentakosta, ya kan? Ya, itu tadi beberapa tambahan dari Bill ya. Ya. Dan itu sangat baik untuk disampaikan, tapi pertimbangkan juga waktunya ya, karena memang Wahyu 4 dan Wahyu 5 ini sangat banyak detail yang bisa kita bahas gitu ya. Seperti itu ya. Bahkan tentang keempat makhluk 24 tua tua itu aja tadi kita nggak bahas dengan detail loh ya Iya, 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 iya. gitu ya, tapi ini adalah pelajaran yang sangat kaya ya, jadi ya saya sangat semangat nih untuk berdiskusi tentang ini ya. Oke, kemudian poin ketiga kita mundur ke perjanjian lama ya, di Yesaya 1 ayat 2 sampai 15 ya. Di situ Tuhan menolak, bahkan Tuhan benci dengan korban dari orang Israel. Ya, kenapa? Karena korban itu digunakan oleh orang Israel hanya untuk penampilan luar. Ya, luarnya memberi korban, tapi itu menjadi topeng untuk menutupi apa istilahnya pemberontakan yang ada di dalam hati mereka, untuk menutupi kejahatan yang ada di dalam hati mereka. Tuhan tidak suka itu, Tuhan menolak itu. Ya, dan bahkan itu disamakan seperti Sodom dan Gomora gitu ya kejahatannya. Ya. Oke. Kemudian di Yesaya 1 ayat 16 sampai 18 ya, Tuhan itu memanggil orang Israel untuk bertobat dan untuk berlaku adil. Kemudian dilanjutkan ke bagian akhir dari kitab Yesaya, Yesaya 56 ayat 6 sampai 7. Ya, justru di situ ya Tuhan berkenan kepada korbannya orang-orang asing, korbannya goyim, korbannya orang kafir. Ya. Jadi kenapa bisa Tuhan menolak korbannya Israel tapi malah berkenan kepada korbannya goyim? Perbedaannya ada di mindset, perbedaannya ada di hati. Korban itu harusnya mengingatkan akan keberdosaan. Korban itu harusnya mengingatkan bahwa kita ini berdosa dan kita butuh pendamaian, butuh penebus. Ya, korban itu harusnya mengingatkan bahwa kita tidak bisa selamat dengan usaha kita, tapi kita hanya bisa selamat dengan pengorbanan Yesus, sang anak domba itu. Ya. Tapi kalau kita merasa tidak bergantung pada Tuhan, ya kita merasa cukup dengan kebenaran kita merasa tidak butuh penebusan, dan bahkan kita merasa korban ini adalah usaha untuk mencapai Tuhan. Wah, itu kacau sekali. Ya, maka korban itu tidak ada artinya, korban itu sia-sia. Ya, jadi ingat korban itu mengingatkan akan keberdosaan kita dan kebutuhan kita akan Yesus yang menyelamatkan kita. Ya, itu poin keempat. Ya, ada kritik bahwa korban ini kok kejam, bengis dan tidak adil. Ya, itu benar. Korban itu adalah kejam, bengis dan tidak adil. Kenapa? Karena efek dosa itu memang kejam, bengis dan tidak adil.
Ya, itulah kenapa Yesus penebus dosa harus merasakan kekejaman, merasakan kebengisan, merasakan ketidakadilan karena memang dosa itu kejam, bengis dan tidak adil. Ya, sebegitu buruknya lah dosa itu. Ya, seperti itu ya. Ya, saya rasa itu ya yang bisa kita bahas ya mengenai Iya, kritik ini. Ya, kita lanjut ke poin kelima. Ya. Di poin kelima, ya ternyata ada paralelisme antara Yesaya lagi antara Wahyu 4 ayat 8 dengan Wahyu 12 ayat 9 sampai 10. Paralelisme itu ditunjukkan dengan frasa siang dan malam. Ya, jadi keempat makhluk memuji Tuhan siang dan malam tanpa henti-hentinya. Ya, tapi di Wahyu 12 dikatakan bahwa setan itu mendakwa, menuduh siang dan malam tanpa henti-hentinya. Oke, jadi pujian dari keempat makhluk ini sebenarnya adalah untuk mengcounter, untuk membantah tuduhan dari setan, gitu ya. Jadi memang kesannya mungkin bertele-tele, tapi itu bukan bertele-tele, bukan. Ya, karena setan itu menuduh dan mendakwa tanpa henti ya, maka pujian juga itu harus dinyanyikan tanpa henti juga gitu kan. Ya. Dan poinnya adalah begini, ya. Dalam Wahyu 12 itu ada dua kali setan dilempar, ya. Dan pertama dalam Wahyu 12 ayat 4, ya. Setan itu dilempar secara fisik di awal waktu. Oke. Tapi meskipun setan sudah dilempar secara fisik di awal waktu, pengaruh setan itu masih ada. Dan buktinya di Ayub 1 sampai 2 setan itu masih bisa hadir di dewan surgawi. Ya. Maka di Wahyu 9 sampai 10 setan itu dilemparkan secara pengaruh, Bu, ya. Itu bukan hanya secara fisik tapi secara pengaruh. Dan itu terjadi bersamaan dengan penobatan Yesus di tahtanya, ya. Sama seperti yang dijelaskan di Wahyu 5 dan di Wahyu 12. Oke. Jadi setan dilempar secara pengaruh itu terjadi setelah kenaikan Yesus di momen Pentakosta itulah. Ya, Yesus dinobatkan sebagai raja secara bersamaan pengaruh setan dilempar dari surga. Ya. Dan itu dikumandangkan, diaklamasikan oleh keempat makhluk surgawi tadi, gitu ya. Jadi keempat makhluk surgawi tadi mengumandangkan bantahan atas tuduhan setan. Setan terus menuduh, ya, tapi keempat makhluk surgawi ini terus memberikan argumen dan argumennya ini didasarkan pada kematian anak domba, pada kematian Yesus di kayu salib, gitu ya. Kematian Yesus di kayu salib inilah yang menjadi dasar bagi seluruh makhluk surgawi untuk tidak percaya lagi sama tuduhannya setan. Ya, itulah kenapa pengaruhnya setan sudah tidak ada lagi di surga kan. Ya. Dan ini adalah bagian dari pertentangan besar. Oke, terutama ini memberikan kita informasi tentang aturan main, rule of engagement dalam pertentangan besar. Kenapa Allah Bapa yang duduk di atas tahta itu, ya Sang Pencipta, kenapa Dia tidak membuka kitab itu? Apakah artinya Dia tidak maha kuasa? Enggak, ya. Tentu saja dalam kekuasaannya sebenarnya Allah Bapa bisa membuka kitab itu, ya kan? Tapi dalam aturan main Allah Bapa tidak bisa membuka kitab itu. Kenapa? Karena dalam aturan main, ya, dalam menjawab tuduhan dari setan, Allah Bapa tidak bisa menyelesaikannya hanya dengan menunjukkan kemahakuasaannya dong, ya kan? Allah Bapa juga tidak bisa menyelesaikannya hanya dengan misalkan memberikan pengakuan atas diri sendiri, memberikan apa istilahnya, klaim, mengaku-ngaku nggak bisa. Harus ada bukti, gitu loh. Buktinya itu apa? Buktinya itu ya penyembelihan anak domba, kematian Yesus. Penyembelihan anak domba dan kematian Yesus yang membuktikan bahwa tuduhan setan salah. Itulah kenapa penyembelihan anak domba, kematian Yesus melayakkan dia untuk membuka kitab itu dan duduk di tahta itu bersama dengan Allah Bapa di sebelah kanannya. Ya. Jadi pesannya dari pelajaran ini adalah ikutilah anak domba. Anak domba sudah menjawab dengan tuntas bahwa tuduhan setan itu salah, ya melalui penyembelihannya, melalui kematiannya, melalui darahnya. Ya, ya seperti itu saja ya pelajaran kita. Ya. Eh, ya semoga ini bisa dibahas dengan baik ya, karena ini bukan pelajaran yang mudah. Ya, bahkan kita melewatkan pembahasan tentang apa yang dimaksud dengan kitab itu. Kita sama sekali nggak bahas loh dari tadi ya. ya. Itu. Tapi meskipun kita hanya membahas bagian itu saja sudah sangat bermanfaat bagi iman kita, bagi kerohanian kita dan untuk pegangan kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seperti itu. Gimana, Bil? Ada yang mau ditambahkan lagi? Iya, saya rasa cukup ya untuk pelajaran kita dan ya setiap selalu saya berikan saran kepada pemimpin diskusi untuk menahan diri ya. Untuk menahan diri Hmm. tidak membahas terlalu panjang. Ya bahkan tadi
tambahan dari saya juga, saya ada banyak yang nggak saya sebut ya, cuma yang berkaitan dengan tema ini saja gitu. Bagaimana kata-katanya dan juga pengorbanan Yesusnya dan yang lain-lain. Dan ingat fokus kita pelajaran ini adalah pengorbanan anak domba itu. Itulah kenapa judulnya apa tadi? Memahami pengorbanan. Memahami pengorbanan ya. Ya, itulah. Jadi temanya jangan sampai membahas di luar memahami pengorbanan itu, gitu ya. Iya. Eh, Saudara-saudara, pelajaran ini sangat bagus dan ya kalau saya boleh tambahkan sedikit ya, pelajaran ini sebenarnya adalah inti dari kitab Wahyu itu sendiri, karena pada akhirnya mereka yang diselamatkan itu akan selalu give credit kepada anak domba. Mereka yang Hmm. diselamatkan selalu bilang oleh karena jubahnya telah dibasuh dari darah anak domba, bukan karena kemampuannya sendiri. Artinya apa? Pelajaran ini memang ditujukan kepada manusia yang harus bergantung pada Tuhan. Karena hanya atribut itulah yang bisa kita gunakan bahkan di akhir zaman nanti. Kalau Tuhan izinkan kita ada di masa-masa sebelum dia datang benar-benar, ya atribut yang bisa kita latih dari sekarang, belajar berbuat baik kalau di saya tadi itu ya, itu adalah bergantung sama Tuhan. Karena cuma itu yang bisa kita lakukan. Yang lain nggak bisa gitu. Jadi pelajaran ini sangat personal bagi saya dan saya harap begitu juga bagi saudara-saudara semua. Ada lagi Mas Jansen yang mau ditambahkan? Ya, cukup, cukup. Oke, sampai di sini pelajaran sekolah sahabat kita. Untuk tambahan dari saya nanti saya akan attach di Google Drive di link yang sama gitu ya, Ya, karena agak panjang. Dan saya akan tutup kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih atas pelajaran yang begitu indah. Mengajari kami Tuhan untuk mengingat pengorbanan yang Kau berikan untuk dosa-dosa kami. Bapa kami ini manusia yang lemah, bantu kami Tuhan. Ajari kami dengan Roh Kudus-Mu untuk selalu bergantung kepadamu. Bapa kami adalah manusia yang penuh dengan kemunafikan. Terkadang kami merasa apa yang kami lakukan Tuhan itu boleh berkenan di hadapan-Mu oleh karena kemampuan kami. Ajari kami Tuhan untuk selalu rendah hati dan selalu bergantung kepada Engkau di setiap saat, di segala kondisi. Bapak, hambamu berdoa secara khusus untuk guru-guru sekolah sahabat yang akan mengajar sahabat hari ini. Berikan mereka hikmat, berikan mereka kuasa, dan bantu kami untuk bisa mengerti Tuhan. Terima kasih Bapak di sorga, ampuni segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. amin, amin. Shalom saudara-saudara semua. Ya, shalom, shalom semuanya.